Sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, untuk teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 15, yaitu mengenai laporan arus kas. Di mana laporan arus kas ini pembahasannya akan meliputi pengertian dan elemen-elemen dasar laporan arus kas, kemudian menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung, kemudian menghitung arus kas dari aktivitas operasi dengan metode langsung, dan juga menyusun laporan arus kas dengan pendekatan kertas kerja atau worksheet. Untuk itu kita masuk pada poin pertamanya adalah pengertian dan elemen dasar dari arus kas, di mana pada pengertian laporan arus kas sendiri atau yang biasa disebut dengan cash flow statement adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu entitas selama periode tertentu. Kemudian laporan ini menunjukkan bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas, membedakan antara operasi investasi dan pendanaan. Untuk itu laporan ini sangat penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas di masa depan, kemudian menilai likuiditas dan solvabilitas jangka pendek, dan juga mengetahui asal dan penggunaan kas dari aktivitas-aktivitas perusahaan. Untuk itu itulah yang merupakan hal-hal penting dalam laporan arus kas. Kemudian ada elemen dasar laporan arus kas, di mana elemen dasar ini yang pertama adalah meliputi aktivitas operasi atau yang biasa disebut dengan operating activities, yang merupakan arus kas dari kegiatan utama perusahaan seperti penjualan barang atau jasa, pembayaran kepada pemasok, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Itu yang merupakan elemen yang pertama, yaitu aktivitas operasi. Kemudian ada elemen yang kedua, yaitu aktivitas investasi. Untuk itu selanjutnya pada elemen yang kedua adalah aktivitas investasi atau investing aktivitas, yang merupakan arus kas yang berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi jangka panjang seperti pembelian atau pembayaran aset tetap, penjualan aset tetap, dan pembelian atau penjualan investasi. Dan kemudian untuk elemen yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan atau yang biasa disebut dengan financing aktivitas. Ini juga merupakan salah satu elemen yang sangat penting. Jadi aktivitas pendanaan ini merupakan arus kas dari kegiatan yang mempengaruhi struktur modal perusahaan, yaitu seperti penerbitan saham atau obligasi, pembayaran dividen, dan juga pelunasan pinjaman. Jadi itu pada penjelasan poin pertama yang mengenai pengertian dan elemen dasar laporan pada arus kas. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B. Menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Yang pertama, langkah-langkah. Metode ini dimulai dengan laba bersih atau net income dari laporan laba rugi, lalu disesuaikan dengan pos non-kas seperti depresiasi, perubahan aset dan kewajiban lancar, atau piutang, persediaan, dan hutang usaha. Jadi ini mencangkup untuk beban non-cash seperti penyusutan dan amortisasi, dan untuk perubahan aset lancar contohnya piutang usaha, persediaan, dan untuk perubahan kewajiban lancar contohnya utang usaha. Untuk rugi atau keuntungan penjualan aset tetap itu jika ada. Yang kedua, format arus kas operasi metode tidak langsung. Laba bersih ditambah beban penyusutan dan amortisasi ditambah kerugian atas penjualan aset tetap jika ada, dan dikurangi keuntungan atas penjualan aset tetap jika ada, tambah perubahan aset lancar dan kewajiban lancar sama dengan kas bersih dan aktivitas operasi. Contohnya kita bisa lihat di samping, misalnya laba bersih 50 juta, beban penyusutan 10 juta, piutang usaha naik 5 juta, persediaan turun 3 juta, hutang usaha naik 4 juta, maka laba bersih 50 juta ditambahkan dengan beban penyusutan 10 juta dikurangi kenaikan hutang usaha 5 juta, ditambah penurunan persediaan 3 juta, dan ditambah kenaikan hutang usaha 4 juta, dan hasil kas bersih dari aktivitas operasi yaitu 6 juta. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Jadi teman-teman, sini kita masuk pada menghitung arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Nah, yang pertama yaitu langkah-langkah. Jadi metode langsung ini menyusun arus kas operasi langsung
dari penerimaan dan pengeluaran kas, bukan dari laba bersih. Yang kedua, ada format arus kas operasi dikurangi dengan metode langsung. Nah, jadi teman-teman, perhitungan metode langsung ini di mana ada penerimaan kas dari pelanggan dikurangi pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan. Maka hasilnya yaitu kas bersih dari aktivitas operasi. Contohnya yaitu di sini ada penjualan tunai sebesar 150 juta, pembayaran kepada pemasok sebesar 80 juta, dan pembayaran gaji sebesar 40 juta, dan pembayaran beban lainnya sebesar 10 juta. Nah, maka penerimaan kas dari pelanggan yaitu 150 juta didapat dari penjualan tunai. Sedangkan pembayaran kepada pemasok dan karyawan yaitu 130 juta itu didapat dari pembayaran kepada pemasok sebesar 80 juta ditambah pembayaran gaji sebesar 40 juta ditambah pembayaran beban lainnya sebesar 10 juta. Maka didapat pembayaran kepada pemasok dan karyawan yaitu sebesar 130 juta. Nah, maka penerimaan kas dari pelanggan 150 juta dikurangi pembayaran ke pemasok dan karyawan 130 juta, maka hasil dari kas bersih dari aktivitas operasi yaitu 20 juta rupiah. Baik, selanjutnya teman-teman, perkenalkan nama saya Elisa Kardi. Di sini saya akan melanjutkan poin D, menyusun laporan arus kas dengan pendekatan kertas kerja. 1. Tujuan kertas kerja mempermudah proses penyusunan laporan keuangan arus kas dengan membandingkan neraca awal dan akhir serta laporan laba rugi. 2. Langkah-langkah siapkan neraca awal dan akhir tahun, siapkan laporan laba rugi, buat kertas kerja dengan kolom akun, saldo awal, saldo akhir, perubahan, ditambah atau dikurang, keterangan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Baik, di sini teman-teman kita masuk di 3 contoh format sederhana kertas kerja. Yang pertama itu akun kas di tahun 2024 sebesar 50, di tahun 2025 70, perubahan ditambah 20, keterangan hasil akhir. Akun piutang usaha 2024 30, 2025 20, perubahan dikurang 10, keterangan aktivitas operasi. Di tahun akun persediaan tahun 2024 40, 2025 50, perubahan ditambah 10, keterangan aktivitas operasi. Akun peralatan 2024 100, 2025 120, perubahan ditambah 20, keterangan aktivitas investasi. Akun akumulasi depresiasi 2024 20, 2025 30, perubahan ditambah 10, keterangan aktivitas operasi atau non-cash. Akun hutang usaha 2024 15, 2025 25, perubahan ditambah 10, keterangan aktivitas operasi. Akun modal 2024 150, 2025 160, perubahan ditambah 10, keterangan aktivitas pendanaan. Jadi 4 langkah akhir, gunakan data perubahan akun untuk menyusun arus kas berdasarkan ketiga aktivitas. Pastikan kenaikan kas sama dengan arus kas operasi ditambah investasi ditambah pendanaan. Baik, itu saja materi dari saya. Saya persilakan ke materi yang berikut. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu contoh soal sederhana data neraca PT Maju Jaya. Di situ teman-teman bisa lihat pada tabel langkah pertama, yaitu kertas kerja. Di sini kas tahun 2023 sebesar 10.000 dan naik menjadi 14.000 di tahun 2024, yang artinya terjadi peningkatan kas sebesar 4.000. Yang kedua, piutang usaha. Piutang usaha turun dari 5.000 menjadi 3.000.
Ini berarti perusahaan berhasil menagih utang sebesar 2.000 dan untuk merupakan kas masuk dari pelanggan. Yang ketiga, persediaan. Persediaan meningkat dari 6.000 menjadi 8.000. Ini menunjukkan perusahaan membeli lebih banyak stok barang dan itu membuat kas keluar sebesar 2.000. Yang keempat, peralatan. Nilai peralatan dari naik 20.000 menjadi 25.000, berarti perusahaan melakukan pembelian aset tetap sebesar 5.000 yang termasuk dalam aktivitas investasi. Yang kelima, akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan bertambah dari 5.000 menjadi 7.000, yang artinya ada penyusutan sebesar 2.000 selama tahun 2024. Yang keenam, utang usaha. Utang usaha naik 4.000 menjadi 6.000. Ini menunjukkan perusahaan menunda pembayaran ke pemasok sehingga uangnya masih tersimpan, ini termasuk kas masuk secara tidak langsung sebesar 2.000. Yang ketujuh, modal. Modal tetap yaitu 25.000 yaitu di tahun 2023 dan 2024 tidak ada perubahan modal sehingga tidak ada aktivitas pendanaan dari pemilik selama tahun 2024. Yang ke-8, laba ditahan. Laba ditahan naik 7.000 menjadi 12.000, naik sebesar 5.000, berarti perusahaan memperoleh laba bersih 5.000, tidak membagikan dividen selama tahun 2024. Nah, teman-teman juga bisa lihat di tabel kedua yaitu perhitungan arukas. Pertama, kita hitung dulu kas bersih di aktivitas operasi. Perhitungan aktivitas yaitu aktivitas operasi, kenaikan laba ditahan 5.000, beban penyusutan 2.000, penurunan utang usaha 2.000, kenaikan persediaan 2.000, kenaikan utang usaha 2.000, dan totalnya kas bersih dari aktivitas operasi adalah 9.000. Aktivitas investasi, pembelian peralatan 5.000. Aktivitas pendanaan tidak ada perubahan modal atau pinjaman dividen, maka kas dari pendanaan 0. Nah, yang terakhir langkah ketiga yaitu laporan arukas. Nah, sekarang kita susun laporan arukas yaitu dengan kas dari aktivitas operasi 9.000, yang kedua kas keluar dari kas keluar untuk investasi 5.000, yang ketiga tidak ada arukas dari pendanaan maka 0. Yang keempat, kenaikan kas bersih 4.000, maka kas awal tahun adalah 10.000 sehingga kas akhir tahun menjadi 14.000. Ini sesuai dengan data neraca tahun 2024. Itu saja materi dari saya. Saya lanjutkan ke Baik teman-teman, di sini saya akan menarik kesimpulan, yaitu yang pertama, laporan arus kas memberikan informasi penting mengenai aliran kas masuk dan keluar yang tidak dapat diketahui dari neraca atau laba rugi saja. Kemudian yang kedua, 3 komponen utama, operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian yang ketiga, 2 metode penyusunan arus kas operasi. Metode tidak langsung dimulai dari laba bersih, lalu disesuaikan metode langsung menyajikan langsung penerimaan dan pembayaran kas. Kemudian yang keempat, pendekatan sekretaris kerja membantu dalam menyusun laporan arus kas secara sistematis. Kemudian yang kelima, laporan ini sangat bermanfaat untuk menilai kinerja, likuiditas, dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas secara berkelanjutan. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya.